Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Dosen Amir Syarif, SIMKOM, yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan. Adapun topik yang akan saya bahas adalah produk teknologi di dalam rumah, yaitu kulkas. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janorosa, saya selaku moderator dan menjelaskan pembahasan ini. Kulkas adalah serapan dari bahasa Belanda, kadang disebut lemari es atau lemari pendingin. Adalah sebuah alat rumah tangga listrik yang menggunakan refrigerasi atau proses pendingin untuk mendukung proses pengawetan makanan. Prinsip sains yang terhadap kulkas. Hukum termodinamika. Setelah ke dalam kompresor diisi gas freon, maka gas itu dapat dikeluarkan kembali dari silinder oleh kompresor untuk diteruskan ke kondensor. Setelah itu menuju saringan. Setelah itu menuju ke pipa kapiler dan akan mengalami penahanan. Adanya penahanan ini akan menimbulkan suatu tekanan di dalam pipa kondensor. Sebagai akibatnya, gas tersebut menjadi cairan di dalam pipa kondensor. Dari pipa kapiler, cairan tersebut terus ke evaporator dan terus menguap untuk menyerap panas. Setelah menjadi gas, terus dihisap lagi ke kompresor. Demikian siklus kembali terulang. Nama penemu kulkas. Mesin pendingin pertama kali ditemukan pada tahun 1748 oleh William Cullen di Universitas Glasgow. Tahun 1805, Oliver Evans berhasil merancang sebuah mesin pendingin yang menggunakan uap sebagai pengganti cairan pendingin. Kemudian pada tahun 1834, seorang ilmuwan Amerika Jacob Perkins menciptakan sistem pendingin kompresi dan berhasil menyempurnakan temuan tersebut. Sebelumnya, kapan ditemukan lemari es atau kulkas? Lemari es atau kulkas ditemukan sekitar abad ke-18, di mana ditemukan dan mulai dibuatnya. Secara garis sejarah, kulkas pertama kali ditemukan pada tahun 1748 oleh William Cullen di Universitas Glasgow. Tahun 1805, Oliver Evans berhasil merancang sebuah mesin pendingin. Proses awal penemuan kulkas. Mesin pendingin pertama baru ditemukan pada tahun 1748 oleh William Cullen di Universitas Glasgow. Tahun 1805, Oliver Evans berhasil merancang sebuah mesin pendingin yang menggunakan uap sebagai pengganti cairan pendingin. Kemudian pada tahun 1834, seorang ilmuwan Amerika, Jacob Perkins, menciptakan sistem pendingin kompresi dan berhasil menyempurnakan temuan sebelumnya. Pada tahun 1851, John Gorrie membuat inovasi dari penemuan alat pendingin yang sudah ada dan berhasil menciptakan mesin yang dapat membuat es. Pada tahun 1923, Frigidaire memperkenalkan kulkas yang lebih kokoh, berbentuk lemari yang terbuat dari besi berlapis porselen. Dari alat diciptakan Frigidaire inilah es dapat diciptakan sekaligus disimpan agar tetap beku. Produksi kulkas terus meningkat di seluruh dunia pada tahun 1927. Namun kulkas yang diproduksi ketika itu bahan utamanya menggunakan zat belerang dioksida, sehingga dapat mengganggu kesehatan mata. Untuk mengatasi efek buruk bagi kesehatan itu, bahan pendingin yang digunakan dalam kulkas diganti menjadi zat freon yang lebih aman bagi manusia. Kulkas semakin disempurnakan dengan penambahan alat untuk mengawetkan makanan di dalamnya, yaitu freezer. Memasuki tahun 1950, kulkas sudah mulai digunakan untuk menyimpan sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, dan daging. Agar tetap awet dan segar selama beberapa waktu, semakin berkembangnya kulkas membuatnya mulai berubah menjadi alat untuk kebutuhan pokok manusia. Dan hingga saat ini, manusia masih bergantung pada satu alat ini untuk mempermudah segala kegiatan. Sekian hasil
presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.